Melodikators, saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Selamat datang di Melodika Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini adalah atlet, Ya, dan juga musisi ya. ya. Penyanyi dangdut Ya. mereka ini ya. Dan dangdut Pantura. Bintang tamu kita ada 2. Iya. Dan yang salah satunya adalah Ketua Hansip Sebadung Raya. Iya. Dan mereka ini berdua punya duet maut. Apa namanya? The Dangduters, The Punch, Nah. Dangdut Cikisit, Ya, kan? Cikisut. Gak disiapin dulu kan? Oke, Melodikators, Oke. kali ini kita kedatangan rekan, terus teman juga udah lama. Ya. Dan mereka punya sebuah perusahaan yang produknya sudah ada di mana-mana. Udah malang melintang. Malang melintang. Iya. Amin. Pokoknya kalian kalau ngelihat produk-produk yang di display di sini, Iya. pasti nggak asing. Iya, kan? betul. Yuk, di sini ada Gea dan Uji, dari Ciskit Brewery. Ciskit Dangduters. Tepuk tangan dulu ya. Oh, ya, Tepuk pramuka. masih pada hafal ya? Apa? Masih apa? Baru lulus soalnya. Oh, baru lulus ya? Baru setahun ya lulus? Iya. Gea, Uji, Oke. apa kabar? Alhamdulillah baik Ambo. Asik. Iya, apa kabar? Ambo Bahardi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Enggak, kita berdua makin gendut ini dan makin kurus. Iya. Bertiga Om, bertiga. Oh, bertiga ya. Pengen dia bilang gendut. Aduh, udah. Ya walaupun teman dekat, rekan juga berbisnis, tapi udah lama, mungkin udah setahun kali nggak ketemu. Ada setahun. Ada Iya. setahunan gitu. Kurang lebih setahunan ya. Nah, karena akhirnya sekarang bisa datang ke sini, bisa mampir, udah aja sekalian kita ajak ngobrol, Iya, sekalian kita bahas apa aja nih Betul. produk-produk yang dihasilkan oleh Nah, Ciskit. itu dia. Tapi sebelum mulai ke apa aja produknya, coba Uji atau Gea yang bisa jelasin sebenarnya Ciskit itu apa sih? Nah, Ciskit Mangga. apa? Ciskit itu apa, Auji? Itu juga Ciskit brewewew. Brewewew. Tapi secara nama benar masih ada brewery-nya. Brewery. Iya. Masih ya? Ciskit Iya. Brewery. Nama Ciskit brewery-nya. Oke. Masih ada. Karena brewery itu nama apa ya? Sebuah profesi. Jadi profesi aku tuh sebenarnya brewer. Brewer. Nah, si brewer ini punya produk yaitu dinamakan Ciskit Brewery. Oke. Iya, tarik lagi ke mic-nya ke. Tarik lagi. Deketin. Nah, gitu. Selain liquid juga dia ngebrew apa aja. Apa aja yang di-brew? Oh, apa aja tuh? Bikin bingung pertanyaan. Gak siap. Kaget loh itu tadi ekspresinya kaget. Apa aja? Kak, banyak anak kan bisa. Oh iya. Betul. Dan yang lain-lain lah. Ya, Nah. jadi si Ciskit itu adalah satu induk lah ya, bisa disebut ya, atau apa ya? Iya, dia tuh lebih ke apa ya, holdingnya lah, Holding ya. Holding company berarti. Holding company di mana si Ciskit ini dia punya anak-anaknya, itu anaknya tuh adalah produk ya. Salah satunya ada Barjus, ada juga Barjus. Ano. yang nice. baru itu kemarin freebase-nya kita ada Thanos sama Banos. Thanos sama Bano. Semua singkatan sih. Oh, Semua singkatan. Dari Ciskitnya pun Iya itu sebenarnya singkatan. Singkatan ya. Nah. Aku penasaran nih dari tadi tuh ya. Ciskit kok lucu banget namanya Ciskit gitu ya. Ya. Apakah ada hubungannya dengan masa kecil gitu karena ada kids-kidsnya gitu Nggak, ya? mungkin Atau gimana ya? Mungkin orang yang ngedengar Ciskit, oh anak keju. Iya benar. Oh iya benar anak keju. Nah, tapi Atau karena keju bercanda bisa Ciskiding. 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 Bapak-bapaknya Tapi ada dua. Bapak-bapak. Iya, buat orang awam mungkin
oh iya Cheezkit mungkin tulisannya ya itu keju, Cheezkit anak Iya, keju gitu. anak keju. Tapi karena kebetulan aku sama Gia berada di wilayah yang sama. Wilayah yang sama. Di mana tuh? Wilayah mana tuh? Wilayah yang sama, jadi kayaknya nggak asing nama Nggak Cheezkit asing. itu. Nah, di rumah aku di Riung Bandung, Di Bandung Timur. Bandung Timur, Bandung Timur. Timur. Nah, 100 meter dari rumah tuh ada sekolahan namanya Cheezkit. Oh, sekolahnya sama, Cheezkit juga. namanya Itu masih Cheezkit. punya kepemilikan. Iya. Itu punya Prabowo sekarang. Oh, kira aku Negeri dia Solo. lagi nyamar, ternyata dia CEO gitu. Iya, kepala sekolah. Kepala juga. sekolah. Nah, Kayak jadi Dracin ya. Derajat. CEO yang hilang. Racin yang lagi ditonton terus beak neangan di YouTube kok aya. Tapi 3GP. Iya jelek. Jelek bener. bener. Wah, relate berarti. Berarti keracunan yang sama berarti. Nah, karena di dekat rumah itu ada dekat rumah. sekolah Cheezkit jadi udah nggak asing. Nah, coba bisa dijelaskan Coba, Cheezkit. Iya, Cheezkit jadi- itu apa asal-usul Cheezkit tuh? Betul tadi kata Erdi. Sebenarnya ada sangkut pautnya sama masa kecil ya, sama masa kecil. iya. Jadi aku itu tumbuh besar di lingkungan yang tadi Om Bob bilang yaitu Cheezkit. Cheezkit. Cheezkit itu singkatan dari Cisaranten Kidul. Makanya Sebenarnya ternyata. yang mana Cisaranten Kidul itu adalah satu nama kelurahan yang berada di dalam kecamatan Gede Bage. betul sekali, betul sekali. Dan ya orang, udah Dan- di mana didinya? Hatam ya di Bandung Timur mah. Risetnya dalam risetnya. Sugante pegawai kecamatan. Ya, karena dulu aku di sana, tumbuh besar di iya. sana. Banyak hal-hal yang buat aku jadi lebih baik lah ya dalam sisi kehidupan. Makanya aku coba namain brand ini adalah Cheezkit Brewery alias Cisaranten Kidul Brewery kayak gitu. Nah, Iya. sebelum nanti Menarik nih, menarik namanya ini ya, kita bahas menarik nanti ya. ya. Sebelum ke produk, setelah tadi namanya Cheezkit. Nah, itu tuh terbentuk di tahun berapa? Sebetulnya Cheezkitnya sendiri tuh baru terbentuk di tahun 2020, masa-masa Covid waktu itu. Oh iya. Oke. Awal-awal Covid. Masa-masa Covid. Kenapa dulu kan sebenarnya aku nggak mau keluar ya, maksudnya nggak mau keluar rumah itu mungkin hanya untuk produksi ya udah selesai kirim ke si pemilik brand gitu. Jadi aku dulu sebelum punya brand Cheezkit ini punya pabriknya duluan gitu. Oh. Yang mana si pabrik ini tuh dia hanya melakukan produksi untuk kebutuhan merek orang lain gitu. Maklun. Maklunin. Maklum. Harap maklun. Maklum. Nah, 2019 itu jalan kan ketemu Kak Uji juga. Ternyata seiring berjalannya waktu ya akhirnya kita kepikiran lah gimana ya kalau misalnya nanti tiba-tiba si orang-orang Maklun ini, klien-klien kami ini tiba-tiba cabut karena kita kan nggak ada kontrak sama sekali ya. Produksi berapa ribu dah cabut bayar selesai. Gentleman agreement. Ya, tidak ada gentleman agreement. Akhirnya aku sama Kauji mutusin, kita bikin brand aja yuk. Gimana? Soalnya takutnya nanti ini klien-klien kita kabur, kita mau ngasih makan apa ke anak-anak yang di pabrik kayak gitu. Akhirnya terbentuklah itu si Cheezkit Brewew ini. Oke, jadi sebelum punya brand, justru malah produksi untuk merek orang lain dulu. Betul, ya. betul. Nah, karena pesanan orang lain juga nggak tentu ya, dalam arti kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi. Betul lah, Bob. Jadi mencari solusi di mana supaya si operasional tetap berjalan. Betul. Solusinya adalah Iya. buat brand sendiri. Akhirnya bikin sendiri ya. Serius gini ya? Iya. Nggak serius. Ini soalnya Iya. pertanyaannya tuh banyak tuh 2 lembar, tuh 2 lembar. Dibaca nggak itu? Nah, udah ngafalin dari seminggu yang lalu. Nah, dari tahun 2020 awal untuk produksi merek orang lain dulu, Maklun, sampai punya brand itu di tahun berapa? Pabrik itu aku 2018. Oh, 2018, 20 baru punya brand. 2020 baru punya Si Cheezkit. Cheezkit ini. Cheezkit. Jadi 2 tahun mungkin ya, 2 tahun ngerjain produk orang jadi kuli lah ya. Jadi kuli orang. Akhirnya ya udah mutusin ketemu Kak Uji. Heeh. Kita bikin brand dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri sih.
Masih ingat nggak produk pertama dari brand sendiri yang dibuat apa? Ubi bakar. Asik. Bakar. Tapi dulu kalian kenalnya di mana? Teman TK atau apa gitu? Ini unik sih sebenarnya. Sebenarnya Kak Uji ini makanya aku sampai sekarang manggilnya Kak Uji. Dia tuh temen kuliahnya kakak aku gitu. Teman kuliahnya kakak teman aku. kakak. Waktu itu masih apa ya Uji? Masih Dulu aku konsumennya gitu. Iya. Dulu tuh Kak Uji konsumen aku. Tolong anterin dong liquid ke sini berapa botol 5 botol aku anterin ke rumahnya. Sampai akhirnya suatu hari dia sering namu ke tempat produksian. Sering namu main game tiba-tiba apa ya ada kerjaan enggak? Dia ngerjain jadi ngikutin ini anak-anak lagi kerja apa dia ikut. Oh iya. bantu. Kepo. Bantuin, Bang. bantuin Akhirnya, gitu. Lah, aku kan jadi nggak enak ya. Iya. Nih temen kakak sendiri nih, ke kakak aja kita segan kan kadang-kadang. Iya, kan. benar. Ini temennya dibikin gawe lagi gimana? Ya udah. Tapi kakak sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lihat nggak apa-apa. temennya dikerjain. Gitu bener ya Uji ya. Iya benar-benar. Oh gitu. 2019. Oh 2019. Nah, penasaran nih. Kenapa dari awal waktu bikin maklunin orang lah ya itu ya produk-produk orang liquid. Kenapa bisa memutuskan untuk punya ide bisnis bikin liquid? Nah, kumaha ceritanya eta? Itu tadi yang kata GA. Yang mana? Takut si produsen-produsen yang maklun ke kitanya udah selesai. Terus kita bayar operasional pabrik dari mana gitu. Awalnya sih dari situ. Enggak, sebelum itu kenapa punya ide untuk bikin liquid dan memproduksikan buat orang lain lah gitu. Oh asal muasal mungkin ya. Tertarik di liquid Kenapa gitu. memutuskan untuk terjun ke dunia Karena liquid? pas nanya pernah kita nanya Gea mah sama Uji cocoknya di air. Itu yang ketik reg spasi 6868. SMS. SMS. Mau main ke tanah kayaknya kurang cocok. Oh ya, jadi pas di SMS teh wedalnya apa gitu. Pari rimbon merenya pari Karena memang rimbon. kita lagi fokus di liquid aja sih. Jadi apa yang bisa kita kembangkan dari apa yang udah ada di depan mata gitu. Oke. Tapi kan kalau cocoknya di air kan airnya nggak cuma liquid ya. udah nggak usah diterusin. Nggak usah diterusin. Iya. Nah, ini ada cerita seru juga karena kenapa tadi bilang mereka ini adalah teman lama, rekan bisnis juga ya karena memang kenalnya juga udah lama, mungkin udah puluhan belasan tahun lah ya. Iya. Dan hal yang menarik adalah buat Melodicators ya yang nggak asing dengan nama Yulamlam. Awalnya Gea ini belajar untuk meracik meracik atau meramu ya untuk bikin liquid itu justru dari Mengaduk mengaduk Mengocok. Emang Iya, dikocok sih ya, dikocok. Iya benar ya shaking ini shaking ya. Justru awalnya dikenalin sama Lam-Lam. Oh betul. Iya. Kamu kenal nggak Lam-Lam? Kenal nggak? Dia teh kan murid aku. Lam. Nggak berani Wanian. Wadian, anjir. Anjir Kak, dia ulangi lagi dia kan murid aku. Tet anjir langsung gitu. Apa tetot? Itu yang di itu teh gini kan, yang di apa? Kartun langsung berubah jadi kacamata hitam deh gini kan. Jadi gimana sih? Ceritain kayak gitu. Emang bener itu apa cerita yang soal liquid itu belajarnya dari Lam-Lam? Betul. Waktu itu 2000 berapa? 2016. Aku masih kerja di jadi budak korporat gitulah. Terus masih seneng hobi band-bandan. Dan kebetulan juga waktu itu lagi deket lagi sama Om Lam-Lam. Karena ada satu project sama band aku. Iya. Lagi ada proses rekaman album. Akhirnya dekat lagi tuh sama Om Lam-Lam. Hampir setiap hari aku ke studio datang cuman dengerin mixingan orang-orangnya gitu. Iya. Cuman liatin Lam-Lam lagi mixing. Liatin Om Lam-Lam lagi mixing. Nah, suatu hari dia tuh sebenarnya udah lama sih 2014 ngajakin, "Ge, bisnis vape yuk."
Kayak bisnis vape yuk. Sementara aku waktu itu kerja kan. Kadang weekend pun aku harus pergi ke Jakarta buat apa live report apa segala macam lah kayak gitu. Aku mikirnya waktunya tuh susah gitu. Nah, sampai akhirnya suatu hari itu aku dikasih pinjem vape. Waktu itu Meka, aku lupa mereknya. Pokoknya dikasih pinjem mechanical sama Om Lam-Lam. Device-nya beserta RDA dan Lengkap lengkap tinggal lah, gitu. Om Lam bilang kalau mau ganti kapas, mau ganti kawat, kesini aja nanti Om gantiin atau Om ajarin katanya. Itu 2 hari tuh vape nggak aku apa-apain karena memang nggak ngerti kan ini gimana, ini meledak nggak ya nanti. Oh iya. Nah, sampai akhirnya Berarti kalau dengar cerita Gia gitu bisa disimpulkan bahwa pada saat itu mah buta pisannya. buta banget. Dan belum pernah pakai vape. Vape Sunda. Sunda. Ada. Dulu pernah dikenalin, cuman yang apa ya, pen lah, aku lupa Rokok merek. elektrik mungkin ya. Rokok elektrik yang kayak pulpen gitu. Nah, yang bener-bener device berbaterai itu ya yang dikasih pinjem Om Lam itu. Aku 2 hari diemin sampai akhirnya nyari tahu, ngeliatin si Om lagi coiling yang diputer-puter pakai obeng itu kan. Obeng. Sampai akhirnya tertarik. Ya udah, aku nyoba beli liquidnya. Waktu itu di Dilan lah, ada di Dilan. Kita beli liquid untuk berdua ya kayak gitu lah. Karena mahal. Ya, Karena mahal ya waktu itu ya. Harga liquid tuh bisa ratusan ribu. Betul. Dan belum ada regulasinya kan. Akhirnya aku belanja kebetulan juga di belakang kantor aku tuh ada apa namanya? Vape store. Waktu itu ada vape store. Jadi aku mampir ke belakang jam istirahat buat beli liquid sama perlengkapannya lah ya. Kawat, kapas. Balik malamnya ke studio udah nih Om ada kapas baru atau kawat baru, kita sharing apa segala macam. Cuman dipikir-pikir baru berapa kali beli tuh aku cahaya boros juga nih. mahal. Mungkin karena pada zaman itu produsen lokal juga belum banyak kali ya. Belum banyak. Jadi banyaknya impor ya. Banyaknya impor. Liquid. Aku ingat waktu itu beli liquid tuh 1 botol 30 mili masih 270 sampai 300 ribuan gitu. Nah, satu hari Om boros nih Om, aku bilang gimana? Ya udah, si Om Lam bilang kita bikin aja. Hah? Masih bingung tuh. Gimana? Itu kan ibarat orang lagi ngerokok, oh mahal ya rokok, udah kita bikin aja gitu ya kan. Bingung kumaha aja. Aku mikir kan gimana caranya bikin. Pokoknya udah kita beli bahan-bahannya yang bagus apa segala macam, dikenalin lah sampai supplier-suppliernya nih di sini belinya. Ini ke Kosambi kan waktu itu, ke Kopo ada tempat chemical juga, nih beli bahan yang bagus di sini, sama di toko ijo tuh ada beberapa yang import kan. Udah aku belanja sama teman-teman berdua, kumpul tuh, begitu datang bahannya mikir kan nih Bingung. Gimana? Berarti pada saat itu tuh Lam pengetahuannya udah sejauh itu ya? Udah sejauh itu. Udah sampai tahu beli di supplier mana gitu? Iya. Bahkan beberapa supplier yang dikenal Om Lam saat itu 2016 sekarang masih kerjasama gitu. Oh masih ya sekarang sampai sekarang. Waduh, nanti Lam hutang penjelasan nanti ke sini ya. Kenapa tahun segitu udah tahu belinya di mana? Terus Ngulik. Ngulik. Sementara kalau mungkin ya kalau cari tahu di YouTube juga belum ada yang Belum ya, kayaknya. masih belum ya Terbatas tahun dulu segitu ya. Iya. Terbatas ya. Nah, akhirnya dikasih tahu lah ini cara bikinnya segini. Memang tidak sedetail yang sekarang karena kan ini mangonya segini ya, kalau misalnya bikin mangonya segini, terus ada glikolnya segini, nanti terakhirnya nikotin 2 kecelak atau itulah gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, jadi singkat cerita jadi liquid yang buat konsumsi kita berdua tuh. Nah, suatu saat ini kan botol nggak ada labelnya, nggak ada Polos. mereknya, polos, bawa kemana-mana kan, karena emang dipakai buat nge-vape. Jadi intinya awal tuh belanja ke supplier sana sini untuk produksi, yang mana hasil produksinya itu buat dipakai sendiri. Oh, Belum ada niat jualan. bagi dua gitu. Bagi dua. Karena studio waktu itu masih rame kan. Studio malam tuh tiap hari pasti ada mixingan. Aku juga masih gawe, kadang lembur, weekend kadang harus lembur juga. Sampai akhirnya satu orang tuh waktu itu
dia nanyain ini liquid apa nih, kok nggak ada mereknya, polos. Nah, itu kayak yang pertama kali diproduksi untuk konsumsi berdua tuh rasanya apa? Rasa apa? Ingat? Atau masih asal jadi weh lah kita asal ngebul. Asal jadi. Oh, gitu. Aku sih ingat yang pertama yang masih belanja lokalan itu, yang aku ke Kosambi sama Om Lamlam sama ke Kopo itu, ada yang Om Lamlam suka itu jambu, rasa jambu guava. Oke, jambu batu ya. Yang itu flavornya lokal. Nah, sampai waktu itu ada temen lah, dia nanyain, nih liquid apa nih? Narkoba bukan? Nggak ada mereknya. Iya. Udah aku coba nih, orang bikin sendiri sama Om Lamlam, aku bilang gitu. Wah, enak ya. Itu posisi 30 mili tinggal setengahnya lagi, mungkin 15 milian lah. 15 milian pada saat itu dia udah orang belilah. Dibelilah dengan harga 100.000, siapa yang nggak seneng kan? Orang modalnya paling cuman berapa? Di bawah 20.000 lah, mungkin 17.000 atau 16.000. Terus cuman setengah kan, anggapnya setengahnya dibeli 100.000. Ya udah mau aja gitu, lumayan tuh dapat duit. Aku cerita lah, Om, nih dapat duit 100.000. Terus liquid yang itu habis, dia minta dibikinin lagi, dibeli lagi 100.000. Akhirnya adalah salah satu temen juga nyaranin, kenapa nggak dijual katanya, kenapa nggak bikin stikernya aja. Oh iya ya. Nah, akhirnya cerita lah, sama balik lagi ke si Om Lamlam. Om, kita jualan aja gimana? Ya udah. Singkat cerita, sepakat lah waktu itu aku bikin liquid bareng Om Lamlam berdua gitu. Namanya Smoke of Monkey. Smoke of Monkey. Tahu nggak Smoke of Monkey? Pernah dengar sih. Pernah dengar. Ya, karena ya kenapa namanya? Kalau aku sih udah kebayang ya kenapa namanya Smoke of Monkey, karena Lamlam punya studio namanya Son of Monkey. Terus bikin band juga namanya Son of Monkey. Yang sama lu kan? Sama gua. Keder gua. Gitu jadinya. Batuk dulu bentar. Iya jadinya oh iya Smoke of Monkey bener masuk sama brandingannya Lamlam gitu. Tapi dalam meracik pertama kali itu meracik bisa berapa kali racikan sampai akhirnya wah enak nih, dapat nih. R&D ya berarti ya. Kalau aku sendiri ya mungkin aku sendiri lupa sih berapa kali aku ngeracik sampai bener-bener enak. Tapi kalau didampingin sama Om Lamlam itu dulu, ya udah sesimpel nih mangonya segini, itu langsung enak sih. Oh gitu. Berarti Lamlam udah tahu takarannya gitu ya? Ya udah tahu takaran, cuman memang tidak ada persentasenya berapa. Dalam 30 ml itu mangonya berapa persen, nikotinnya berapa persen, belum ada kesana gitu. Masih feeling berarti? Lebih ke kuku sih. Segini. Oh iya. Betul. Betul. Nikotinnya dua tetes. Dua kecelak. Nah setelah jualan itu, setelah akhirnya aku kan bikin Smoke of Monkey itu tadi sama Om Lamlam, itu ada 2 varian, namanya banana juga. Kenapa banana? Karena kan monkey ya, Smoke of Monkey. Oh iya banana iya. Bener masuk akal. Masuk. Aku bikin banana cheesecake sama popcorn waktu itu, dengan flavor yang request dari Om Lamlam tuh harus yang bagus, yang import, yang US. Akhirnya berhasil ngeluarin 2 produk itu, habis lah berapa hari tuh aku cuman produksi 100 itu langsung habis karena memang ya mungkin Om Lamlam juga ada temen-temen yang memang nge-vape gitu, kebantu lah gitu dari sana. Gitu. Nah ya kalau nyambungin dari cerita ini jadi kepikiran bahwa Cheezkit kan pernah sempet buat liquid kolaborasi sama Closet dan itu juga variannya banana nostalgia. Betul. Itu melanjutkan dari yang itu. Sebetulnya iya sih ada sedikit cerita mungkin kalau banananya iya, tapi memang flavor lainnya itu aku nggak masukin ke sana. Tapi kenapa nostalgia? Karena memang aku ingin bawa vapors yang baru itu pada saat itu ke masa-masa 2016-2017 itu. Jadi inget lagi flavor yang sebenarnya flavor yang enak tuh yang kayak gimana? Yang kayak gimana sih? Nah, aku tuh pengen ngasih tahu ini loh flavor yang dulu kalian suka tuh kayak gini kayak gitu. Ya untuk mengembalikan memori. Iya. Betul. Nah, gitu. Jadi sebenarnya
Lam-Lam pada tahun segitu udah nguli. Udah hatam gitu Harusnya ya. dia yang jadi pengusaha liquid. Iya benar. Tapi kenapa dia enggak ya? Iya. Nanti kita undang Lam-Lam Nanti ya. kita ada Lam-Lam di belakang sini. Ayo kita panggilkan sekarang. Lam-Lam, silakan Lam-Lam. Oke. Nah, Sok. terus sampai akhirnya bareng Lam-Lam tuh ya bikin apa tadi? Smoke of Monkey. Smoke of Monkey. Itu dan akhirnya Gea bikin pabrik sendiri tuh. Ya itu setelah 2 tahun berarti ya 2016 ke 2018. Karena selama itu tuh pas tahu jualan rame, aku benar-benar langsung one man notice ke kantor. Aku langsung ngundurin diri gitu. Oh iya dan memilih jalannya yang sekarang gitu ya. One man notice yang one man-nya udah nggak soreang. Absen sanganahna gitu. Sudah bodo amat. Itu aku langsung resign Langsung di sana. resign. Ketika Liquid rame, aku langsung resign. Terus aku belajar lebih dalam lagi, cari tahu siapa yang ada di industri ini gitu ya, di industri vape. Aku belajar nyari tahu. Oh sampai akhirnya sekarang jadi tahu ada yang namanya persentase, ada yang namanya dulu itu masih belajar apa yang namanya awal-awal kan kita beli bahan beli aja nggak tahu ini grade-nya apa. Ternyata ada food grade, ada paramedical iya, itulah bener, gitu. bener. Yang one man notice itu yang sama Fahri ya? Iya. Oh iya, ada itu Fahri. Ada. Marketing TSM. Ada. Iya. Begitu. Nah, Oke. coba Auji lah sekarangnya. Boleh. Gantian. Coba. Kita minta Auji buat jelasin gimana Nah, produk-produk ini. Nah, ini tuh produk-produknya Cheese Kit. Di sini tuh ada Cheese Kit. Terus ada Barjus, ada Ano, ada Banos, ada Yes. Thanos. Nah ini tuh apa sih? Gimana sih yang penjelasannya yang simpel mungkin lah, Sesimpel mungkin ya. Heeh. Si Cheese Kit itu memang kata Agia tadi ya, sebagai satu holding kan. Ya. Cheese Kit Brewery itu dulu kita keluarin ubi bakar, liquid pertama kita ubi bakar. Sahabat. Iya, Nah, setelah ubi bakar selesai, barulah muncul anak kita kedua tuh Barjus. Oke, yang Barjus. sulung teh si ubi bakar Yang ya. sulung, iya ubi bakar. Oke. Yang kedua Barjus masih sama singkatan, Bandung Raya Jus namanya. Bandung Barjus tuh Raya. Bandung Raya Jus. Iya, Barjus. Kalau Bandung Raya FC mah Ferry Sandria. Anjir, pakai putih Jadi rai. unit ini deh. Ya, terus lanjut. Itu kalau secara sederhananya gitu, setelah ubi bakar kita keluarin Barjus. Ubi bakar itu tipenya freebase. Oh, Freebase itu freebase. buat device mod. Ya, yang nikotinnya agak sedikit dari Saltnik ya. Iya, Freebase betul. itu ya? Si Barjus ini tipenya dia Saltnik buat pod, dipakai di pod. Oke. Setelah Barjus kita keluarin Ano untuk yang 15 milinya Oh iya. dari si Cheese Kit juga. Setelah Ano barulah keluar yang freebase lagi, Taro Nostalgia yang ini sama Banana Nostalgia yang waktu Ini. itu kita Ya. sempat collab sama Closehead. Sama Closehead. Itu secara sederhananya sih gitu. Oke. Nah, supaya tidak membingungkan ya. Kenapa bisa tiba-tiba ada Barjus gitu, terus ada Ano. Kenapa enggak satu Cheese Kit aja gitu ini, ya. ini gitu. Namanya Cheese Kit gitu. Iya, Cheese Kit semua gitu. Nah, kenapa bisa jadinya? Kenapa? Agia. Jadi ada. Kenapa bisa jadi ada Ano itu Barjus gitu. Sebenarnya gini dulu tuh aku ngegoreng yang digoreng itu Cheese Kit-nya dulu, Cheese Kit Brewery gitu. Ya. Sampai akhir tahun 2021 kalau nggak salah masih ada bahan flavor sama ketersediaan pita cukai yang belum kita realisasiin. Nah, supaya nggak ngerusak marketnya Cheese Kit, aku berpikiran udah kita bikin liquid versi murah aja waktu itu. Oke. Bikin versi murah dengan tidak merusak nama yang sudah ada atau Cheese Kit-nya gitu. Kayak apa ya? Anak yang kena hamil duluan apa ya? Sebenarnya nggak sengaja, Nggak sengaja Iya, gitu. produk Ya. tidak sengaja. Intinya Barjus itu ngabisin flavor sama pita cukai yang ada waktu itu. Iya. Ternyata di akhir tahun, oh kok rame gitu.
dengan niat ya udah kita habisin aja pita sama flavornya, ya udah stop. Ternyata baru 4-5 hari udah pada minta lagi, nih masih ada nggak bar jus, masih ada nggak bar jus, kayak gitu. Akhirnya fokus kita tuh ketarik ke sini, ketarik ke bar jus. Yang mana awal tahun itu kan biasanya kita produksinya cheese kit. Ini kita ya udah bar jus aja nih, kuantitinya juga dihitung-hitung ini lebih oke gitu. Ya udah kita bar jus aja lah, sampai akhirnya si cheese kitnya mungkin hampir terlupakan ya tahun-tahun itu 2022 2023 tuh hampir terlupakan. Nah makanya sempet ada kita kolaborasi bareng sama Closehead waktu itu ya. Supaya cheese kitnya nih masih tetap ke bawah gitu. Orang jadi justru malah lebih notice bar jus. Iya. Oke, jadi karena si bar jusnya rame, jadinya orang lebih notice bar jus daripada betul. Oke. Nah, terus kenapa tiba-tiba ada Ano? Karena ini sih kayaknya belum lama ya ini. Ano belum lama. Masih baru ya? Tahun ini. Nah, kenapa buat Ano dan apa yang membedakan dengan bar jus? Ano itu sebenarnya versi 15 milinya sih, A. Oke, Produk masih produk kita tapi kita bikin 15 mili dengan nama yang berbeda gitu. Oke. Dan Ano tuh freebase atau saltnik? Saltnik ya. Dia saltnik. Jadi supaya ya lebih spesifik aja bahwa kalau Ano pasti yang 15 miliar. Betul. Gitu. Karena gini Om, kemarin tuh kan kita sering jalan ya ke toko-toko yang di daerah gitu, termasuk di pinggiran kota lah, di pinggiran kota Bandung pun masih ada aja ternyata user yang ini kemahalan katanya. Nah, kenapa kita buat 15 mili? Karena mungkin lebih kayak biar terjangkau gitu ya. Terjangkau dan aku mikirnya ya udah bisa diecer gitu. Karena dengan sekarang 60.000 si bar jus itu harganya 60.000 kan. 60.000 mungkin buat orang-orang tertentu kemahalan dan bisa kebanyakan juga gitu. Yaudah akhirnya kita buatin alternatifnya buat yang kaum sedang mending yang memang dia uangnya pas-pasan, ya nih kita buatin Ano. Okay. Buat terjangkau ke itu ide yang bagus. Karena kalau kita datang ke vape store mau beli liquid, belum tentu semua ada testernya. Iya. Betul. Kita pengen nyobain ini enak atau enggak ya gitu. Ntar begitu udah beli banyak-banyak nggak suka kan, jadi jadi nggak kepake. Kalau ini kan ya minimalis ya. Kalau di Catri itu mungkin cuman 4 kali ngisi lah. 4 kali ngisi ya. Ngisi juga udah habis 15 mili. 15 mili itu 4. Oke, di Catri. Alright, terus kita lanjut ke Banos. Banos ini adalah produk yang pernah kolaborasi sama Closehead. Betul. Nah, sekarang tetap produksinya dilanjutkan tapi sudah tidak berkolaborasi. Nah, setelah Banos ini ada Thanos. Thanos dulu, A. Kebalik ya. Oh, Thanos dulu. Thanos dulu baru Banos. Thanos dulu. Oke. Nah, buat yang nggak tahu, Melodicators ini Banos adalah banana nostalgia dan Thanos adalah Taro nostalgia. Taro Nusaena sih. Iya. Bener. Thanos. Taro Nusaena. Ya, Banos dan Thanos. Jadi untuk produk yang beredar di pasaran saat ini masih ada lagi selain ini? Selain yang di display? Masih ada. Masih banyak guys. Sebenarnya SKU kita ada 14.230 ya. Cuman yang ke 600-nya aku lupa apa gitu. Nah, yang menarik lagi setelah mereka memproduksi banyak brand dan produk variannya macam-macam, ya untuk melanjutkan rantainya, mereka juga membuat vape store yang namanya apa? Vape Street Division. Vape Street Division. Okay. Itu di mana tuh? Ada sekarang itu ada 3 cabang. Yang utamanya yang pertama itu di Jalan Drawati nomor 50. Ya. Lengkap ya.
Benar. RT RW. Biar langsung ke Vape Store. Ya, Jalan Derwati nomor 50 yang aku suka ke sana main bola ya. Iya betul. Waktu itu daerah mana sih? Gede Bage Selatan Oh, atau Gede Bage Selatan. arah ke apa ya? Arah Ciwastra. Iya ya Ciwastra. Ciwastra. Ciwastra Derwati langsung ke sananya lagi. SCBD A. SCBD. Oh iya SCBD. Sapan Ciwastra. Iya. Bodogol Derwati. Bodoh gue SCBD ya. Punya Bandung juga SCBD. Oke, itu satu, kedua. Yang keduanya di Jatinangor, Jalan Jatinangor. Cibesi nomor Poho. Pokoknya depan apartemen Lovin aja. Oke. Depan apartemen. Vape Street Jatinangor, guys. Iya. Yang ketiga itu area kampus juga ada di Telkom di Bojong Soang. Jalan Adiaksa nomor 11. Nah, di Vape Street itu udah pasti semua produk-produknya Cheese Kit ada semua. Semua ready. produk Cheese Kit, Barjus dan semua produk yang pasti terlengkap. Terlengkap sebojong Soang. Berarti baru buka di Bandung semua. Iya, sementara ini ada di Bandung aja. Tapi rencana di luar Bandung Belum ada sih kalau ada. untuk rencana luar kota. Karena memang yang ini aja 3 kita masih ngap-ngapan ya. Oh iya. Tapi jangan khawatir buat Melodicators yang mau nyari produk-produk yang ada di sini. Bukan hanya ada di Vape Street, tapi juga di Vape Store manapun pasti sudah pasti tersedia. pasti ada. Gitu, terdekat dari tempat kalian lah. Betul. Iya. Gitu. Nah, Nah. untuk produk yang sekarang lagi digencar-gencarkan anak emas lah ya. Anak emasnya. Mas. Produk yang mana dan kenapa? Sebenarnya nggak ada anak emas, cuman produk yang baru kita launchingkan sekarang Yang baru ya? Yang baru Barjus Yakult series. Yakult. Yakult series. Kalau di Ini deh. logat Arab Yakul. Yakult ya. Dia SPG-nya biasanya naik sepeda. Yang pakai itu Ibu-ibu ya, ibu-ibu ini SPG-nya juga ibu-ibu ya. Nah, Bagi ibu-ibu yang mau daftar jadi SPG. langsung ke ibu-ibu. Hebat ada ibu-ibu nonton YouTube Melodica ya. Oh, tuh keren. Kita mah kan segmen semua umur. Semua umur. Nah, si Yakult ini Yakult series. Ada berapa varian? Ada 4 varian. Ada 4 varian. Ada Sweet Yakult original, ada Strawberry Yakult, Oke. ada Mango Yakult sama Leci Yakult. 100. Ada pendapatan. Kan ini yang bikinnya. Oh, ini Iya, bukan. Ini Strawberry Yakult yang pink. Terus ini Sweet Yakult. Nah, Biru. Sweet Yakult ini tuh ya Manis. aja ya. Manis. Original. Itu baik buat usus, A. Bakteri baik. Iya, bakteri baik. Bakteri baik. Warna biru. Itu warna apa? Ini warna merah, ini leci. Leci ya. Yakult. Yang orange? Orange ini Mango. The Jack. Oh iya. Kita sebenarnya ada Mango, misi Mango perdamaian. Yakult. Oh iya. Bobotoh sama The Jack kan. Nah, ini orange sama biru bisa disatuin Iya. ya. Itu yang merah apa malut itu? Nah, ini malut. Ini apa nggak ada ini? Oh, enggak Pink. ada ya. Nggak Ji, ada. ada salam dari Gia, ada salam dari Uji. Ya. Uji Lopeg ya. Nah, sekarang cara pakainya tuh gimana? Soalnya saya dulu cara pakai liquid itu tuh dimasukin ke dalam Gelas. campur air, Diinum. pakai es batu. Di esan. Es batu, soalnya kelihatannya kayak seger gitu kan ngeliatin tuh. Aduh, ini kan Barjus kan dari namanya aja udah Barjus, seger banget gitu ya. Apalagi lagi cuaca panas ekstrim gitu kan. Aduh, ngeregot ini gitu ya lewat liquid lewat ini. apa? Ngaregot. Nah, cara ngaregotnya juga kan beda-beda kan kayak ngaregot itu nyeruput ya. Nyeruput itu apa artinya? Jadi kayak menguyup. Jadi kayak saya gitu kan biasa pagi-pagi minum kopi gitu panas kan. Kalau enak tuh gini nih. Seruput. Jadi ada cipratannya itu kan nikmat sekali nah ya. Nah, aku tuh biasa kalau misalnya ngepot, kadang kalau ngerokok sama ngepot kan beda ya ngisepnya tuh. Ngisep apa? Ngisep ini. Ngenyot.
ngisep podnya gitu. Ngisep podnya tuh kan beda kan, kalau ngerokok kan gitu aja ngisepnya kan ya. Kalau pod kadang saya tuh sering kadang kebanyakan asapnya, kadang sedikit gitu ya. Sebenarnya ada trik khusus nggak sih buat biar bisa menikmatin si rasa liquidnya juga? Ada dua cara sebetulnya. Kalau di vape itu ada yang namanya DTL atau direct to lung, sama MTL. No tulang. Kalau MTL tuh hampir sama kayak ngerokok. Nah, rata-rata kalau Barjus ini kan yang salt ini di device-nya pods kan. Pods itu kita cara penggunaannya pakai MTL sama tulang. Jadi di mulut dulu baru diisep itu hampir sama kayak ngerokok lah gitu. Nah, satu lagi kalau yang DTL itu biasanya dipakainya di RTA atau enggak RDA. Iya. Nah, itu caranya yang tadi direct to lung. Langsung di bahasa Sunda nama nanti. Jadi DTL direct to lung berarti langsung ke paru-paru. Jadi kalau DTF masa belum. Itu direct to frin. Frin. Nah. Ya, direct to lung berarti disedotnya langsung ke paru-paru. Betul. Yang satu lagi MTL. Kayak sisa. Kayak sisa. MTL itu kayak sisa ya itu. DTL kayak sisa. Ya. Satu gitu. lagi mouth tulang dari mulut langsung ke paru-paru dulu. Salah, dari mulut dulu langsung ke paru-paru gitu. MTL, DTL. Nah, dari produk-produk ini mana yang MTL, mana yang DTL? Nah, ayo. Yang MTL itu Barjus dan Ano. Karena dia salting. Betul. Kalau yang DTL yang Thanos dan Banos. Jadi untuk yang Thanos dan Banos itu langsung Sebenarnya Thanos Banos juga bisa MTL. Cuman pastikan aja resistensinya di bawah 0,6. Kayak ini aku lagi pakai freebase. Pakai freebase yang DTL. Ini aku pakai resisten 0,6 atau mungkin di cartridge yang lain ada yang 0,3 juga gitu. 0,3 atau 0,4 lah gitu. Di bawah 0,6 aman ya? Di bawah 0,6 aman. Kalau di atas itu nyegak meren. Kalau di atas itu 0,8. Ya berarti 1,0. Benar. Oke. Jadi ini ternyata ya aku juga baru tahu bahwa liquid itu ada caranya, cara ngisepnya, terus peruntukannya, dan itu saking banyaknya aku juga bingung. Makanya ada mereka biar ngejelasin. Apalagi Herdi yang mau ditanyain. Terus soal ini ya, transisi gitu ya, dari dulu kan berarti waktu pertama bikin si liquid ini tuh berarti secara legalitas hukum tuh belum ada ya? Regulasi ya? Regulasi belum ada ya? Belum ada. Kita itu baru diregulasi itu tahun 2018. Oh, 2018. Ya, makanya ada namanya Hari Vape Nasional itu bulan Juli apa bulan Juli ya? Juli ya, 18 Juli kalau nggak salah. 18 Juli itu udah disahkan bahwa kita diatur sama pemerintah lewat bea cukai gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa bikin liquid mentang-mentang sih bisa apal di YouTube atau di mana gitu. Itu sekarang diatur sama mereka sama Kementerian Bea Cukai gitu. Dan ya di bawah pengawasan mereka juga gitu. Di bawah pengawasan bea cukai juga. Dan dengar-dengar selain di bawah pengawasan bea cukai juga bakal ada diawasi sama badan. Sama badan aja. Badan aja ya. Badan rekan-rekan lah. Karena yang nggak kena badan. Saya besok mangga. Nah itu gitu dengan ada rencana kayak gitu mempengaruhi nggak sih ke bisnisnya dari sisi legalitasnya terus produksinya gitu. Yang pasti sih ngurangin cuan ya Om. Iya, betul. Karena ada birokrasi yang mungkin kita sudah paham. Betul. Iya. Yang tadinya kuduna lempeng mengkol heula gitu. Iya. Ya, mempengaruhi sih. Terus kan sebetulnya bukan cuman itu, tapi kita juga jadi wasting time ya, jadi harus nunggu yang tadinya kita produksi ya udah tinggal dikeluarin, sekarang harus melalui uji lab dulu. Iya. Melalui uji lab
kadar nikotinnya berapa nanti mereka yang tentuin gitu. Terus perisanya kayak apa harus sesuai dengan yang ada di kemasan gitu sih, sesimpel itu sebenarnya. Ya. Ya. No komen lah. Visi salah orang ngomong. Oke. Selama memang itu yang terbaik mah ya. Ya. Untuk yang terbaik untuk semua pihak gitu. Mau produsen, mau konsumen, mau negara, Ya. ya. Selama semuanya terbaik mah. Semoga tidak ada yang merasa dirugikan atau Orang tuh ngomong sendiri kerugian. gitu ya. Nah, mana yang ngomong Ya, kerugian? ini masa kalbu. Nah, oke. Terus apalagi yang mau disampaikan atau mau dipromosikan terutama dari Ciskit, Barjus, Ano, Banos, Thanos. Si Barjus teh dulu punya slogan ini ya. Apa? Sedekah bukan cuma rupiah. Sedekah bukan cuma rupiah. Tuh. Oke. Jadi kita pernah buat slogan itu karena hasil laba yang dihasilkan dari penjualan kita sisihkan sebagian untuk yang membutuhkan. Wow, melalui badan-badan yang sudah terakreditasi. Luar biasa, Keren mulia banget, sekali. mulia Tepuk sekali. tangan. Tepuk tangan, doi. Ini yang Baru membuat tahu mereka loh. selalu berkah. Iya benar-benar. Makanya selama ini mereka selalu Amin. ini ya cari jadi CEO gitu kan. Ya, mudah-mudahan kampanyenya Barjus juga bisa menular Iya. ke Ano ya. Iya betul. Terus ke Banos, ke Thanos. Amin, amin. Iya, walaupun cisit-cisit juga ini sama aja. Nah, itu programnya masih berjalan sampai sekarang? Terakhir tahun lalu, A. Terakhir tahun Tahun lalu. lalu. Karena kenapa tahun lalu? Mulai tahun 2025 terjadi kenaikan tarif cukai dan lain-lain, sehingga kos lebih besar. Ya. Iya. Ya bukannya berarti orang nggak jadi. Karena si Barjus itu liquid, aku bisa klaim gini, liquid termurah se-Indonesia. Liquid termurah se Betul. Indonesia. Karena komposisi 30 mili dengan harga 60.000 itu dulu belum ada. Belum ada. Cuman kita gitu. Sebentar. Komposisi 30 mili dengan harga 60.000 itu dulu belum ada. Belum ada. Kalau sekarang? Rumornya sih ada. Oke. Tapi aku juga nggak tahu siapa, merek apa gitu. Oh. Nah, rata-rata di komposisi 30 mili itu harga jualnya berapa? Saat ini sih masih di 100 ribuan. 30 mili itu yang eksis di market 30 mili Saltnik itu rata-rata di 90 sampai 110 ribu lah gitu. Wow. Makanya kenapa kita bisa klaim liquid termurah se-Indonesia karena 30 mili 60 ribu loh. 60.000 ya. Luar biasa loh. Ini udah liquid termurah. Benar. Masih bisa berbagi. Iya betul. Harus itu. Masih bisa ya berbagi. Oke, buat teman-teman untuk mencari alternatif lain dari rokok konvensional yang mahal bisa mencoba langsung Yes, liquid betul. ini ya. Oh, rokok konvensional mahal? Mahal. Kan kamu sering minta sama aku. sebatang. Kan kamu biasanya dulu ya beli rokok tuh bungkusan. Sekarang kiloan pakai kresek. Di os ya, jualannya di os. Mese rokok 2 os. Makanya mending beralih lah ke sini lah, murah gitu. Iya benar. Terus buat yang suka fruity, suka yang creamy, Iya, semuanya betul. ada ya, lengkap Semua ya. ada ya. Ada lengkap. Ada semua dan sudah bisa didapatkan di toko-toko vape store terdekat ya. lah. Iya. Semua. Nah, se-Indonesia apa? Se-Indonesia apa? Untuk saat ini masih se-Indonesia. Soalnya Abu Dhabi, Qatar itu belum masuk. Belum ya. belum ada ini. Belum ada salam dulur, dunia. belum ada dulur. Belum sealam dunia. Kalau sampai Abu Dhabi sama Qatar ya mau 60.000 ya. Oke, Gea, Uji, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah Makasih mampir, banyak. sudah menjelaskan produk-produknya bahwa ternyata liquid tuh nggak cuman ya liquid doang, ternyata banyak jenisnya. Banyak jenisnya dan banyak caranya. cara makainya juga beda-beda gitu ya. Dan ingat tadi mereka bilang bahwa ini bisa mereka bisa mengklaim bahwa ini Barjus terutama adalah liquid termurah se-Indonesia. Yes. Gitu. Iya. Langsung coba aja.
satu lagi paling Oke. Iya. buat teman-teman tadi yang mau mencoba ke vape gitu lewat pods atau apapun itu jenisnya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, langsung datang ke vape store terdekat aja. Nanti diedukasi langsung sama favorista yang ada gitu. Oke, betul. Begitu paling. Oh, jadi ya jangan malu untuk datang dan bertanya ya. Betul. Karena favorista yang sekarang beredar di store itu sudah dibekali ilmu-ilmu yang cukup buat disampaikan kepada usernya gitu. Oke. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, tanya aja, itu naon, nah basuh gitu. Kayak gitu-gitu. Tanya aja. Tapi jangan lupa 18 tahun ke atas ya. Betul. Kalau bisa 21 tahun plus. 21 tahun. 21 tahun. Oke. Karena 18 masih pertumbuhan. Betul. Baru lulus. Baru lulus. Pokoknya jangan malu-malu kalau yang mau beli ke vape store langsung aja tanya ke baristanya. Favorista. Oh, udah ganti ya, Dulu barista. Oke, terima kasih banyak. terima nanti kasih. Sama-sama Ambo. Sama-sama terima kasih Ambo Pak Herdi. ya Uji, kalau misalnya ada produk atau ada campaign yang mau dipromoin, datang sini lagi. Siap. Nanti kita bantu buat Iya. Oke. kasih media untuk menjelaskan ya. Iya, Terima benar, kasih betul. Oke, Melodicators, kita tutup aja. Saya Bob Melodika. Saya Herdiama. Sampai jumpa di Melodika Podcast selanjutnya. Iya. Dadah. Yeay.